Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Cicomania. Apa kabar teman? Berjumpa kembali dengan saya atau channel kecil saya Dayat Mulai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara, atau channel yang menghadirkan burungnya secara langsung teman-teman. Jadi setiap episode konten-konten saya ini teman-teman, saya selalu hadirkan burungnya secara langsung. Dan di video saat ini teman-teman, saya akan memberikan judul mengenai penyebab murai batu yang susah mandi teman-teman, atau cara perawatan murai batu yang susah mandi ya. Contohnya murai batu saya ini temennya yang dia susah mandi temennya, mandinya susah, serta burungnya juga ibaratnya dengan air itu susah teman. Ya. Silahkan teman-teman tonton dari awal sampai dengan akhir dan jangan skip temannya, karena ini berdasarkan pengalaman saya teman. Ya. Dan sebelum saya memulainya, saya akan menawarkan produk namanya. Nah, di sini saya akan menawarkan produk Maestro temannya, yaitu produk vitamin murai batu ya temannya. Itu Maestro ini ada untuk gurah temannya, kemudian juga ada untuk obat cacing namanya, khusus obat cacing untuk burung ya, khususnya murai batu dan burung-burung lainnya temannya. Nah, Maestro ini atau vitamin herbal Maestro ini ya, bukan doping namanya. Dia bukan doping, melainkan obat-obatan herbal ya, dan tidak ketergantungan teman-teman. Ya, enaknya itu dia tidak ketergantungan untuk murai batu atau burung-burung kesayangan kita. Ya, jadi kalau teman-teman ingin membeli vitamin Maestro ini sangat saya sarankan sekali ya, karena dia herbal, tidak ada efek samping. Dan silakan teman-teman ikuti TikTok saya namanya Dayat Murai. Nah, di situ ada etalase keranjang saya namanya, warna kuning. Silakan teman-teman klik di situ ya, ada pemesanannya di situ. Silakan teman-teman klik dan insya Allah akan sampai pengirimannya di rumah teman-temannya, tergantung wilayah teman-temannya. Yang penting cantumkan nomor handphone, kemudian juga cantumkan alamat lengkap teman-temannya. Nanti vitamin alami ini akan sampai di rumah teman-teman ya. Oke teman, kita lanjut lagi untuk penanganan murai batu yang susah mandi teman. Nah, untuk murai batu yang susah mandi itu ada beberapa faktor teman ya. Yang pertama, bisa juga dia kurang birahi, dan yang kedua bisa juga dia kurang penjemuran teman-teman. Dan yang ketiga, memang burung tersebut tidak suka mandi di keramba teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu ya teman-teman. Jadi kita penanganannya itu tidak bingung ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu teman-teman. Murai batu yang susah mandi dikarenakan dia kurang birahi, karena burung tersebut memang belum melakukan fase jebol birahi. Contohnya gini teman-teman. Contohnya teman-teman membeli murai batu bahan atau murai batu yang tidak gacor. Ya, kemudian teman-teman paksa untuk mandi. Ya, teman. Saya rasa itu akan membutuhkan waktu lama teman. Jadi teman-teman harus lakukan fase jebol birahi. Nah, jebol birahi itu dalam artian kita membentuk karakter murai batu tersebut ya, dengan cara kita jordang banyak ya teman, kita jemur kencang ya. Jadi burung tersebut birahinya tercukupi dan akan menjadi gacor, serta suhu badan dia akan panas secara alami teman. Nah, barulah dia akan mau mandi secara alami. Dan yang kedua, murai batu kurang penjemuran namanya. Biasanya murai batu yang kurang penjemuran itu sangat sulit sekali untuk mandi teman-teman ya. Mandinya itu akan tidak segampang burung-burung yang jemurnya cukup ya teman-teman. Kadang-kadang dia nggak mau mandi ya, kita paksa semprot juga dia tidak mau mandi. Biasanya suhu badan dia dingin ya, dia kurang penjemuran, maka dari itu dia akan sulit sekali mandi teman. Dan yang ketiga, faktor kebiasaan teman-teman. Misalkan contoh ya, ada murai batu saya yang dari kecil itu dilakukan pemandian keramba, dan ada juga murai batu saya yang waktu kecil atau dari kecilnya itu dimandinya dicepuk teman-teman. Biasanya dia akan susah ya, akan agak susah untuk proses mandinya teman. Jadi kita pahami dulu karakter dia, apakah dia awalnya mau mandi keramba
atau dia mandi cepuk, teman. Nah, untuk merubahnya itu kita perlu lakukan perawatan setelah dia mabung, teman. Nah, jadi tidak instan, teman-teman, untuk merubah murai batu yang mandi keramba atau murai batu maksud saya yang mandi cepuk ke mandi keramba, biasanya itu perlu pada saat dia fase mabung, ya. Nah, bagaimana perawatannya, teman-teman? Itu teman-teman silakan lihat sendiri ya. Murai batu teman-teman itu apakah dia kurang birahi atau kurang penjemuran, ya. Itu akan terlihat kalau teman-teman secara detail ya, teman-teman. Misalkan saya beri gambarannya, teman-teman memiliki murai batu yang tidak gacor, ya, dia tidak gacor, tidak vektor, maka di situ pun burung tersebut akan sulit sekali mandi karena suhu badan dia dingin, teman-teman. Suhu badan dia dingin, birahinya rendah, maka dia sulit sekali mandi. Tapi kalau murai batu teman-teman hariannya gacor, ya apalagi dia full materi, biasanya itu sangat gampang sekali mandi, teman-teman. Karena dia perlu membutuhkan penstabilannya secara alami, ya. Jadi dia mandi akan sangat cepat sekali, teman. Tapi kalau burung teman-teman itu tidak gacor, materinya tidak ada, ya, teman-teman hariannya masih gelabak ya, atau giras, biasanya itu akan sulit sekali mandi. Nah, PR-nya teman-teman gacorin dulu burung tersebut atau jebol birahi dulu, teman, ya. Dan ada juga yang dia kurang jemur ya, seperti yang saya utarakan tadi ya. Biasanya burung-burung yang tipe dingin ya, temannya. Jadi gini, teman, murai batu tipe dingin itu membutuhkan penjemuran setiap hari. Ya, biasanya burung-burungnya jinak, teman-teman. Bukan seperti yang di layar kaca teman-teman ini ya. Kalau untuk yang di layar kaca teman-teman ini, burung yang tipe panas, teman-teman. Ya, bukan tipe dingin. Dia hariannya giras, hariannya gacor. Tapi kalau burung tipe dingin, ya, dia burungnya lebih dominan jinak. Nah, teman-teman, dia jinak, biasanya dia perlu melakukan penjemuran, teman-teman. Ya, khususnya penjemuran setiap hari. Ya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan penjemuran, otomatis suhu badan dia itu meningkat panas, teman-teman. Nah, dia itu akan bisa melakukan fase mandi. Tapi kalau burung tipe dingin, jemurnya kurang, ya, teman-teman juga perawatannya tidak konsisten, ya, biasanya dia mandinya akan lama, teman-teman, dan juga akan sulit sekali melakukan fase mandi, teman. Karena fase mandi itu untuk murai batu fungsinya untuk menstabilkan emosi dan birahi pada murai batu tersebut, ya. Tapi ada perbedaannya juga, teman. Nah, ketika kita lakukan pemandian murai batu di sore hari, itu untuk menstabilkan birahi dan emosi, ya, mandi sore, teman. Tapi kalau teman lakukan pemandian di pagi hari, itu biasanya untuk meningkatkan emosi dan menaikkan birahi. Jadi teman-teman lihat lagi ya karakter murai batu, teman-teman. Kalau burungnya gacor full materi hariannya, silakan teman-teman mandi di sore hari. Nah, tapi kalau hariannya dia tidak gacor, hanya ngeriwik, silakan teman-teman lakukan mandinya di pagi hari, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi faktor tersebut ya yang dapat menyebabkan murai batu yang sulit sekali mandi, teman-teman. Nah, itu yang saya pelajari ya, atau saya riset sendiri dan saya pelajari dari para senior murai batu, ya, teman. Dan untuk burung ini saya berikan mandinya itu 3 hari sekali, teman. Karena saya berikan mandi setiap hari, bahkan 2 hari sekali dia tidak mau mandi. Jadi dia yang mengatur jadwal mandi dirinya sendiri, teman. Yang penting hariannya gacor dan full materi. Nah, untuk murai batu yang tipe panas seperti ini, teman. Tapi kalau untuk murai batu tipe dingin, teman-teman selalu lakukan penjemuran, ya, biar dia suhu badannya balance, ya, temennya. Kalau burung dingin itu burungnya jinak, vektornya susah. Nah, maka dari itu kita lakukan penjemuran, teman-teman, ya, setiap hari. Oke, teman, saya rasa cukup ya. Itu dia mengenai pemandian murai batu yang susah, teman-teman. Sudah saya jabarkan, dan silakan like, comment, serta subscribe ya di channel YouTube saya, serta di Facebook saya ikuti ya, dan TikTok saya. Dan saya ingatkan sekali lagi, teman-teman, kalau teman-teman ingin membeli vitamin herbal yang saya utarakan di awal video tadi ya, teman-teman silakan kunjungi TikTok saya, dan di situ terdapat pesanan, teman-teman, atau etalase di TikTok saya, teman-teman. Silakan teman-teman klik. Nah, nanti di keranjang unik, teman-teman silakan beli, teman.
Nah, nanti insya Allah setiap konten saya selalu promosikan ya di TikTok saya juga teman. Jadi teman-teman akan gampang ya untuk membeli vitamin herbal tersebut, karena itu sangat direkomendasikan sekali, karena dia bukan doping teman-teman. Kalau doping saya tidak menyarankan ya, tapi kalau untuk yang herbal silakan teman-teman lakukan pembelian di TikTok saya tersebut teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomani untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada.